Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, dalam rangka memenuhi tugas individu makul pengantar filsafat, saya mendapatkan tugas untuk membawakan materi materialisme. Baiklah, dalam kesempatan yang baik ini saya akan menguraikan dengan singkat mengenai paham materialisme, mulai dari pengertian apa yang dimaksud dengan paham ini, kemudian tokohnya siapa saja, konsep dasar pemikiran materialisme itu seperti apa, kemudian aliran yang ada di dalam paham materialisme, kemudian yang terakhir nanti saya akan membicarakan mengenai ciri-ciri atau karakteristik paham materialisme ini. Baiklah, kita mulai perbincangan kita pada materi ini mengenai paham materialisme. Paham materialisme ini merupakan sebuah paham dalam aliran filsafat yang mengatakan bahwa tidak ada sesuatu yang nyata kecuali materi. Artinya, paham ini mengatakan jika sesuatu tidak dikatakan materi, ya dikatakan tidak nyata, tidak ada. Kemudian untuk materi ini sendiri apa? Materi adalah sesuatu yang dapat dilihat secara indrawi, kemudian sesuatu yang dapat diraba, dirasakan, dan diukur. Itu diantara pengertian dari materi tersendiri. Jadi kalau ada sesuatu yang tidak dapat diraba, tidak dapat diukur, tidak dapat dilihat secara indrawi, artinya tidak dikatakan sebagai sebuah materi, maka paham ini mengatakan terhadap hal tersebut adalah sesuatu yang tidak nyata. Karena konsep dasar dari pemikiran materialisme ini adalah paham ini memandang bahwa hakikat realitas sesuatu yang ada itu bukan berasal dari roh, bukan berasal dari rohani, bukan berasal dari spiritual maupun supranatural. Karena tadi pijakan utama dalam menentukan ini ada, ini nyata atau tidaknya adalah materi. Kita ambil contoh kursi, meja, secara objektif ini ada. Artinya melihat konsepnya paham materialisme ini, ide ini timbul setelah adanya materi. Kursi dan meja ini secara objektif dikatakan ada, maka setelah materi meja kursi ini ada, barulah timbul sebuah pemikiran, sebuah ide mengenai meja dan kursi tersebut. Kemudian untuk tokoh-tokoh dalam filsafat, paham filsafat materialisme ini ada banyak. Di antaranya yang mempelopori paham atomisme yaitu Demokritus, kemudian yang terkenal Karl Marx dan yang lain-lain. Kemudian untuk paham ini di dalamnya terdapat 3 aliran yang paling terkenal. Di antaranya pertama adalah paham materialisme mekanik, materialisme metafisik, materialisme dialektif. Nah, jika kita lihat dari berbagai pola pikir dalam paham ini, kita dapat mengambil sebuah karakteristik ciri-ciri pemikirannya itu bagaimana. Di antaranya bahwa paham ini mengatakan bahwa sesuatu yang ada itu berasal dari materi. Sesuatu yang ada dalam alam semesta ini muncul dengan sendirinya tanpa ada zat yang menciptakan. Ya memang ada karena kebetulan. Ya, jadi sesuatu yang ada dalam alam raya ini muncul dengan sendirinya. Kemudian paham ini juga tidak meyakini adanya alam gaib. Karena apa? Jika kita lihat dari dasar konsep pemikirannya tadi, dia mengatakan, paham ini mengatakan sesuatu yang ada ini karena jika kita bisa melihat, jika kita bisa meraba, kita bisa melihat dengan indera kita bahwa itu memang ada, lah ini baru dikatakan sesuatu yang nyata, sesuatu yang ada. Nah, kenapa kok dia mengatakan alam gaib itu tidak ada? Ya pasti ini benar dikatakan bahwa alam gaib ini tidak ada menurut mereka, paham materialisme. Karena jika kita lihat seperti hal yang gaib kan banyak, seperti surga, neraka, dan yang lain-lain, hari kiamat,
Nah, jika kita lihat kan tidak bisa kita raba, tidak bisa kita lihat secara langsung menggunakan indera kita, karena ini masih bersifat tidak bersifat yang bisa dilihat, bisa diraba dan bisa diukur. Nah, sehingga paham ini tidak meyakini adanya alam gaib. Jika kita lihat, kemudian kita bawa ke kehidupan kita sehari-hari, di mana kita diposisikan sebagai orang Islam, diposisikan sebagai status orang yang berwarga negara Indonesia, di mana nanti kita mempunyai pedoman hidup dalam bernegara yaitu Pancasila, maka ini akan menimbulkan sebuah hal yang krusial, artinya tidak cocok kita menggunakan paham ini jika diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, karena akan menimbulkan beberapa dampak negatif. Di antaranya adalah karena kita dalam negara kita Pancasila contohnya, yang nomor satu adalah ketuhanan yang Maha Esa. Ini sudah jelas tidak diakui oleh paham ini, karena ketuhanan ini masih bersifat gaib. Nah, sehingga jika kita terapkan paham ini dalam kehidupan kita sangat tidak bisa, tidak cocok, karena kita sudah mempunyai dua status, adalah pertama orang Islam dan warga negara Indonesia, sehingga paham ini tidak dapat kita gunakan. Ya memang seharusnya tidak kita gunakan. Kemudian jika kita lihat dari ciri-ciri yang kedua, tidak meyakini bahwa alam gaib itu ada. Ini sangat bertentangan dengan kita, dengan ajaran agama kita, dengan konsep keimanan kita, bahwa sesuatu yang ada dalam alam raya ini ada karena diciptakan. Nah, sehingga jika kita lihat paham aliran materialisme ini akan mengarahkan yang menganut paham tersebut ke dalam arah ateisme. Dia mengatakan ateisme ini tidak meyakini adanya Tuhan. Kemudian apa perbedaan antara kita sekarang membandingkan antara paham materialisme kemudian ateisme? Karena endingnya nanti sama, kita membahas mengenai persamaannya terlebih dahulu. Kesamaannya tadi sudah saya katakan, bahwa kesamaan antara paham materialisme dan paham ateisme ini tadi, sesuatu yang ada ini merupakan tidak dari sebuah ciptaan zat yang menciptakan, melainkan ada memang karena kebetulan. Kemudian paham ini mempunyai kesamaan lagi dengan ateisme, diantaranya bahwa materi ini bersifat kekal. Artinya kehidupan yang ada di dunia ini bersifat kekal, mengingkari kehidupan yang sejati yaitu di akhirat. Nah, antara paham ateisme dan materialisme ini mengatakan sama-sama meyakini tidak ada kehidupan di akhirat. Kemudian apa yang membedakan antara paham materialisme dengan paham ateisme? Yang membedakan hanyalah kalau paham ateisme dia mengingkari adanya Tuhan, mengingkari adanya dewi-dewi yang lain. Kemudian untuk paham materialisme mengatakan yang ada hanyalah materi. Nah, tadi yang materi itu adalah sesuatu yang bisa dilihat, dirasakan, diraba dan diukur, sehingga mengatakan Tuhan ini tidak ada. Nah, sehingga karena Tuhan tidak ada, tidak dikatakan sebagai materi. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya pasti banyak kekurangan, mungkin tidak jelas. Akan tetapi ini merupakan yang baru bisa saya uraikan. Nanti kurang lebihnya kita sambung di ruang diskusi melalui Google Meet nanti. Kurang lebihnya mohon maaf dan mohon koreksi kepada Bapak Lutfi untuk jika ada paham-paham atau perkataan saya yang kurang tepat, mohon nanti bisa dikoreksi. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.